Tugas 1.1.A6 Demonstrasi kontekstual Modul 1.1 CGP Angkatan 7. Assalamualaikum. Halo, saya Utami Ningsih, CGP 7 dari Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual Modul 1.1. Awalnya saya merasa sedih. Mengapa ya motivasi belajar fisika murid saya menurun? Apa yang salah dengan kegiatan pembelajaran saya selama ini? Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya kemudian mulai belajar dan mencari berbagai sumber ilmu tentang pembelajaran. Saya aktif mengikuti webinar, BIMTEK, dan diklat kependidikan. Alhamdulillah, pada bulan September, saya dinyatakan lulus calon guru penggerak Angkatan 7. Di PGP ini, saya mendapat banyak sekali ilmu baru tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa, sehingga kegiatan mendidik adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 5. Yang pertama, pendidik adalah penuntun. Yang kedua, pendidik ibarat petani dan murid sebagai aneka biji tanaman. Yang ketiga, penumbuhan budi pekerti. Yang keempat, kodrat dunia anak adalah bermain. Dan yang kelima, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang pertama, pendidik hendaknya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat memperbaiki perilakunya dan bukan dasarnya. Yang kedua, pendidik diibaratkan sebagai petani, dan murid ibarat benih aneka tanaman. Artinya, pendidik menuntun dan memberikan kebebasan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, namun tetap dalam arahan dan tuntunan pendidik sebagai pamong. Yang ketiga, penumbuhan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Filosofi yang keempat, bahwa kodrat dunia anak adalah bermain, maka jadikan permainan sebagai sarana pembelajaran, agar anak termotivasi untuk belajar dengan suasana yang menyenangkan. Dan yang kelima, pembelajaran berpusat pada murid. Pendidikan yang menghamba kepada murid artinya memberikan kebebasan murid untuk bebas tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing, dengan tetap mendapatkan tuntunan dan arahan dari guru sebagai pamong. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya guru di depan harus menjadi teladan dan memberikan tuntunan yang baik kepada murid-muridnya. Ing Madya Mangunkarso artinya guru di tengah harus membangun semangat murid untuk belajar dengan baik sesuai kodratnya. Dan Tutwuri Handayani artinya guru di belakang memberikan motivasi murid untuk tumbuh dan berkembang maksimal sesuai dengan potensi masing-masing. Tantangan dan solusi dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Tantangan yang pertama yaitu rendahnya pemahaman dan ketertarikan murid pada budaya asli Banyuwangi. Solusinya, sekolah secara aktif mengikut sertakan murid dalam kegiatan pawai budaya seperti Festival Kebo-Keboan, Banyuwangi Ethno Karnival, Gandrung Sewu, Ider Bumi, serta mengadakan event lomba internal di sekolah yang bertemakan budaya.
Tantangan yang kedua yaitu pesatnya perkembangan teknologi yang berpengaruh kuat terhadap tumbuh kembang karakter murid. Solusinya, membimbing dan mengarahkan minat murid pada teknologi dalam bentuk ajang kreativitas dan kegiatan yang bernilai positif di sekolah, seperti event lomba game e-sport, lomba video konten kreasi yang bertemakan budaya daerah. Sedangkan untuk tantangan yang ketiga, yaitu belum terlaksananya program pembentukan karakter dengan maksimal di sekolah. Solusinya, mengadakan evaluasi bersama dengan seluruh warga sekolah dan stakeholder untuk memformulasikan teknik pelaksanaan program yang lebih mudah terrealisasi sesuai kondisi sekolah dan menguatkan komitmen bersama. Berikut ini penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Yang pertama, pembelajaran yang menghamba pada murid, yaitu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana guru menyajikan beragam kegiatan pembelajaran, mulai dari diferensiasi konten pembelajaran, diferensiasi proses pembelajaran, dan diferensiasi produk pembelajaran, yang muara utamanya adalah untuk mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, dengan tujuan agar masing-masing murid dapat memaksimalkan potensi unik yang dimiliki sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua, penguatan budi pekerti murid melalui budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya 5S dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Setiap pagi, murid disambut di gerbang sekolah dan bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan, saat memasuki gerbang sekolah, seluruh murid diwajibkan untuk mematikan mesin motor. Saat masuk kelas dan pulang sekolah, murid-murid bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Budaya ini untuk melatih sopan santun, tata krama, dan juga menjaga keharmonisan komunikasi positif antar seluruh warga sekolah, yang pada akhirnya dapat menguatkan dan menebalkan budi pekerti yang baik dari murid dan warga sekolah. Yang ketiga, penguatan budi pekerti murid melalui kegiatan keagamaan. Setiap pagi, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, seluruh warga sekolah melaksanakan kegiatan pembiasaan. Untuk yang beragama Islam, membaca Asmaul Husna bersama dan doa sebelum belajar. Untuk yang beragama Kristen, melakukan doa bersama di ruang ibadah. Sedangkan untuk murid yang beragama Hindu, melakukan sembahyangan bersama. Setelah kegiatan ibadah, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk jiwa nasionalisme dari murid. Secara rutin, sekolah juga mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan umat Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri, peringatan Hari Raya Idul Adha, dan peringatan Maulid Nabi. Sekolah juga memberikan toleransi untuk murid-murid yang beragama non-Islam merayakan hari besar agamanya masing-masing. Yang keempat, pembinaan bakat dan minat murid melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kami memiliki berbagai macam ekstrakurikuler yang mengakomodir keberagaman bakat dan minat murid. Di antaranya ada ekstrakurikuler tari, musik, paduan suara, ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, ekskul futsal, bulu tangkis, bola voli, taekwondo, basket, pencak silat, dan palang merah remaja. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk memaksimalkan tumbuh kembang potensi unik, bakat, dan minat murid. Demikian tadi pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan sampai jumpa.